Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kali ini kita akan belajar tentang pengolahan data dalam bentuk diagram lingkaran. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan mengamati slide, siswa dapat memahami langkah-langkah pengolahan data pada diagram lingkaran dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan penugasan, siswa dapat menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk diagram lingkaran dengan terampil. Menyajikan sebuah data melalui diagram lingkaran dapat melalui dua bentuk, yaitu yang pertama, diagram lingkaran dalam bentuk persen, yang kedua, diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Yang pertama, diagram lingkaran dalam bentuk persen. Penyajian diagram lingkaran dalam bentuk persen dapat dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu menghitung besar sudut pusat juri lingkaran setiap kategori data, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Kategori data sama dengan nilai atau banyak data dibagi jumlah data dikali 100%. Contoh soal, data banyak penjualan sepeda motor di sebuah showroom selama 5 bulan disajikan dalam tabel sebagai berikut. Yaitu bulan Agustus terjual 83 unit, September 80, Oktober 82, November 75, Desember 80 unit. Buatlah diagram lingkarannya. Sebelum membuat diagram lingkaran, kalian harus menentukan dulu persentase masing-masing kategori. Di sini yaitu kategori penjualan setiap bulan. Pada bulan Agustus, yaitu 83/400 kali 100% sama dengan 20,75%. 83 adalah banyaknya unit yang terjual. 400 adalah jumlah dari seluruh unit yang terjual atau jumlah dari seluruh data. Pada bulan September, yaitu 80/400 kali 100% sama dengan 20%. Pada bulan Oktober, 82 dibagi 400 dikali 100% sama dengan 20,5%. Pada bulan November, yaitu 75 dibagi 400 dikali 100% sama dengan 18,75%. Dan terakhir, pada bulan Desember, yaitu 80 dibagi 400 dikali 100% sama dengan 20%. Nah, berikut adalah diagram lingkarannya. Contoh soal lain. Perhatikan diagram lingkaran jenis olahraga kegemaran dari 200 siswa berikut. Berarti data keseluruhannya adalah 200 siswa. Tentukan banyak siswa pada masing-masing jenis olahraga kegemaran. Nah, berikut adalah tabelnya. Tadi kamu diminta untuk menentukan persentase masing-masing kategori dalam membuat diagram lingkaran. Kali ini diagram lingkarannya sudah disajikan. Kamu hanya diminta untuk menentukan banyaknya jumlah data pada masing-masing kategori. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Banyak kategori data yaitu sama dengan persentase kategori data yang dicari dibagi persentase data yang diketahui atau persentase kategori yang diketahui dikali jumlah data yang diketahui. Nah, tadi data yang diketahui adalah seluruh siswa dan jumlahnya adalah 200 siswa. Pertama, sebelum kamu menentukan masing-masing kategori, kamu tentukan dulu persentase data yang belum diketahui. Di sini data yang sudah diketahui adalah catur, sepak bola, dan renang. Renang sudah diketahui, tapi tidak tertulis angkanya. Kenapa? Karena di sini sudah diberikan ciri khas dari sebuah diagram lingkaran. Besaran seperempat data pada diagram lingkaran berbentuk persentase itu memiliki nilai 25%. Jadi, ketika nanti kamu menemukan soal berbentuk diagram lingkaran dan tidak ada angkanya, hanya diberikan tanda siku-siku, itu sudah menunjukkan data besaran 25%. Ya. Ingat, seperempat lingkaran adalah 25% untuk diagram lingkaran berbentuk persen dan 90 derajat untuk diagram lingkaran berbentuk derajat. Jadi di sini sekali lagi renang sudah diketahui ya besaran persennya yaitu 25%. Yang belum diketahui adalah bulu tangkis. Bulu tangkis kita cari dulu 100%. Kenapa 100%? Karena satu lingkaran penuh besarannya adalah 100%. Dikurangi data sebagai berikut dan hasilnya adalah 23%. Nah, banyak siswa pada masing-masing kegemaran sebagai berikut. Renang.
Tadi ingat rumusnya, kategori data, banyak kategori data sama dengan kategori kategori yang dicari atau besaran persen kategori yang dicari dibagi persentase besaran yang diketahui dikali jumlah yang diketahui. Pada soal sebelumnya, yang diketahui adalah seluruh siswa, jadi otomatis jumlah di bawahnya atau penyebutnya adalah 100%. 100% adalah jumlah seluruh lingkaran seluruh data dikali 200. 200 adalah jumlah data yang diketahui tadi ya di soal sebelumnya itu 200 siswa. Jumlah data sebagai berikut yaitu untuk renang ada 50 siswa, sepak bola 40% dibagi 100% dikali 200 siswa sama dengan 80 siswa. Untuk catur 12% dibagi 100% dikali 200 siswa sama dengan 24 siswa. Untuk bulu tangkis 23% dibagi 100% dikali 200 siswa. Jadi ingat rumusnya, yaitu persentase kategori yang ingin dicari dibagi persentase kategori yang diketahui dikali jumlah yang diketahui atau yang muncul di soal yang tersebut di soal ya. Kamu harus ingat itu. Nah, contoh soal yang kedua. Perhatikan data banyak siswa yang diterima di SD Cipinang selama 4 tahun dalam diagram lingkaran sebagai berikut. Dalam diagram lingkaran, jika banyak siswa yang diterima pada tahun 2016 ada 50 orang, nah yang diketahui adalah data tahun 2016 yaitu 50 orang. Banyaknya siswa yang diterima pada tahun 2015, 2017, dan 2018 adalah, nah ini untuk diagram lingkarannya selama 4 tahun. Oke, ingat. Yang pertama kali kita harus cari adalah menentukan atau menemukan persentase dari kategori yang belum diketahui. Nah, di sini yang belum diketahui adalah 2018. Miss 2015 juga belum diketahui. Nah, ingat berbentuk seperempat lingkaran atau memiliki besaran sudut siku-siku. Lingkaran besaran sudut siku-siku itu memiliki besaran 25%. Jadi tidak usah tertulis pun kamu sudah harus paham ya. Kalau besarannya seperempat lingkaran atau diberi tanda sudut siku-siku, itu artinya dia memiliki besaran 25%. Jadi yang belum diketahui di sini adalah persentase tahun 2018 yaitu sebesar 15%. Nah, banyak siswa pada masing-masing tahun, kita cari dulu tahun 2015. Ingat tadi tahun 2015 25% per 10%. Kenapa 10% bukan 100%? Karena yang berbunyi di soal itu atau yang diketahui dalam soal adalah data tahun 2016. Yang diketahui adalah data tahun 2016. Jadi persentase 2016 itu berapa? 10%. Jadi penyebutnya adalah 10% dikali 50. 50 dari mana? Dari jumlah yang tadi ada di soal, yaitu data tahun 2016. Ya, ingat sekali lagi, kategori yang mau dicari sama dengan rumusnya adalah persentase kategori yang dicari dibagi persentase kategori yang diketahui dikali jumlah yang diketahui sebanyak 125 siswa untuk tahun 2015. Tahun 2017 50% dibagi 10% dikali 50 yaitu sebanyak 210 siswa. Untuk tahun 2018 yaitu 15% dibagi 10% dikali 50 yaitu sebanyak 75 siswa. Diagram yang kedua adalah diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Penyajian diagram lingkaran dalam bentuk derajat dapat dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu sama seperti tadi, menghitung besar sudut pusat juring lingkaran setiap kategori data. Bedanya apa? Kalau tadi dikalikan 100%, tapi karena ini bentuknya derajat, maka dikalikan 360 derajat. Karena satu lingkaran utuh itu besarannya adalah 360 derajat. Contoh soal, data banyak pengunjung perpustakaan selama 5 bulan disajikan dalam tabel sebagai berikut.
Bulan November 15 orang, September 25, Oktober 20, November 10, Desember 30. Nah, besar persentase untuk pengunjung perpustakaan setiap bulan adalah Agustus 15 per 100. Ingat 100 itu adalah jumlah seluruhnya. Kalau untuk mencari, oh maaf ini bukan persentase, tapi besar derajat ya. Besar derajat untuk pengunjung perpustakaan setiap bulan adalah sebagai berikut. Nah, untuk Agustus itu 15 per 100 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Untuk September yaitu 25 pengunjung atau 25 orang dibagi 100 orang. 100 orang adalah jumlah keseluruhan selama 5 bulan dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Oktober yaitu sebesar 72 derajat dan November sebesar 36 derajat. Terakhir Desember 30 dibagi 100 dikali 360 derajat adalah 108 derajat. Nah, ini berikut adalah bentuk dari diagram lingkarannya. Sama seperti tadi, September tidak diberi angka. Tapi kamu sudah harus paham, bentuknya adalah seperempat lingkaran atau memiliki besar sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku pada lingkaran yaitu adalah 90 derajat. Untuk derajat yaitu 90 derajat. Sedangkan untuk persentase, untuk persen yaitu 25%. Ya, jangan sampai ketukar. Contoh soal, perhatikan diagram lingkaran hasil panen buah-buahan Pak Edo. Jika hasil panen Pak Edo seluruhnya adalah 108, ingat yang diketahui di soal yang berbunyi, yang tertulis, yang tertuang pertama kali adalah data yang diketahui, yaitu hasil panen seluruhnya. Nah, tabelnya sebagai berikut: jeruk 40 derajat, apel 120 derajat, pisang 60 derajat, dan juga mangga. Lalu mangga belum diketahui ya. Nah, sama seperti tadi datanya yaitu besar derajat kategori yang dicari dibagi besar derajat data yang diketahui dikali jumlah data yang diketahui. Besar derajat karena kita sedang membahas apa namanya lingkaran dalam bentuk derajat. Nah, pembahasan yang tadi ini diagram buah-buahan hasil panen Pak Edo ya. Jeruk 40 derajat, apel 120 derajat, mangga belum diketahui, dan pisang 60 derajat. Maka yang harus kita cari terlebih dahulu adalah derajatnya mangga. 360 derajat dikurang 220 derajat sama dengan 140 derajat. Jadi derajatnya mangga adalah 140 derajat. Oke, banyak hasil panennya berdasarkan kategori, yaitu jeruk 40 derajat dibagi 360 derajat dikali 182 sama dengan 108 kilo sama dengan 102 kilo. Ya ini sama ya, apel 120 derajat dibagi 360 derajat. Ini maaf harusnya tanda pembagiannya agak sedikit ke atas dikali 108 sama dengan 36. Dan seterusnya sampai mangga 140 dibagi 360 derajat dikali 108 sama dengan 42 kilo. Nah, sama seperti tadi, apabila yang diketahuinya jeruk, berarti yang dijadikan penyebutnya bukanlah 360 derajat, melainkan 40 derajat. Dikali jumlahnya jeruk berapa? Ya. Atau di soal hasil panen Pak Edo, hasil panen apel Pak Edo adalah 36 kilo. Nah, berarti kan yang diketahui adalah apel. Berarti yang dijadikan penyebutnya adalah 120 derajat. Ya, kalau apabila di soal yang diketahui adalah pisang, maka yang dijadikan penyebutnya adalah derajatnya pisang, yaitu 60 derajat dikali jumlahnya pisang berapa. Ngerti ya? Sama seperti tadi derajat persentase itu. Sorry, bukan derajat persentase, tapi diagram persentase. Nah, kesimpulannya, penyajian data itu dalam diagram lingkaran dapat dua bentuk, yaitu dalam bentuk persen dan bentuk derajat. Nah, untuk menentukannya itu banyak kategori data. Ini untuk menentukan jumlah data pada setiap kategori ya, yaitu derajat atau persen. Jadi kalau diagram lingkarannya berbentuk derajat, kamu nyarinya derajat kategori yang dicari. Dibagi derajat data yang diketahui dikali jumlah data yang diketahui. Tapi apabila persen
yaitu persen kategori data yang dicari dibagi persen data yang diketahui dikali jumlah data yang diketahui. Nah, untuk penugasannya, yaitu tadi catatlah materi yang tadi sudah Bu Guru jelaskan ke dalam buku catatanmu, yaitu kemudian yang kedua kerjakan soal-soal dengan benar. Lalu kalau sudah selesai segera laporkan ke gurumu melalui Google Classroom. Selamat mengerjakan. Dan berikut adalah soal-soalnya ya, terdapat 4 soal. Oke, sekian materi dari Bu Guru hari ini tentang diagram lingkaran. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kalian dapat memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.